Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari aparatus Golgi. Jadi, aparatus Golgi itu berada lokasinya di dekat sama retikulum endoplasma. Jadi dia selalu berdekatan dan memiliki struktur seperti ini. Kalau misalnya digambar di dalam soal-soal materi SMA misalnya, maka aparatus Golgi itu biasanya hanya digambarkan bentuk yang seperti ini. Kalau dilihat secara sekilas, dia akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, di di aparatus Golgi itu nanti ada dua bagian penting yang biasanya akan digunakan dalam proses transport molekul, di mana bagian yang dekat dengan retikulum endoplasma di bagian ini dinamakan dengan bagian cis. Jadi nanti ada dua bagian, yang pertama namanya adalah cis, dan yang kedua dinamakan dengan cis, di mana cis ini adalah memiliki lokasi yang dekat dengan retikulum endoplasma. Jadi lokasinya di paling belakang, di bagian sini nanti akan ada retikulum endoplasma. Yang kedua adalah bagian yang dinamakan dengan trans, yaitu lokasinya di bagian sini, bagian yang paling jauh dengan retikulum endoplasma. Nah, trans ini dia nanti digunakan untuk proses pengangkutan. Nah, pengangkutan apa nanti akan saya jelaskan lebih rinci di proses dalam pengangkutan molekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Saya lanjutkan. Untuk aparatus Golgi, saya singkat lagi seperti ini. Dia nanti banyak digunakan sebagai tempat untuk menerima kemudian pemilihan, pengangkutan, serta nanti juga digunakan untuk sebagai tempat untuk perakitan. Misalnya di sini dalam proses perakitan ini, nanti misalnya adalah pembentukan dari membran sel. Nah, kita tahu bahwa yang namanya membran sel itu dia nanti di dalamnya ada lipid, kemudian ada yang namanya protein, di mana kedua komponen ini kemudian nanti akan dirakit di bagian aparatus Golgi. Protein nanti diproduksi oleh retikulum endoplasma kasar, sedangkan lipid diproduksi di bagian retikulum endoplasma halus. Itu adalah contoh kecil dari bagaimana aparatus Golgi itu bekerja. Jadi dia sebagai tempat yang sangat dibutuhkan di dalam sel untuk membentuk suatu molekul yang lebih kompleks dari sebelumnya. Nah, kemudian jika dilihat dari kedua gambar ini, di sebelah kiri adalah model dari aparatus Golgi dan di sebelah kanan ini adalah hasil pengamatan menggunakan mikroskop elektron jenis TEM, Transmission Electron Microscopy. Jadi kalau dilihat menggunakan irisan melintang seperti ini, maka akan terlihat bentuk yang seperti ini. Di bagian sini, kalau dilihat pada gambar, lokasi paling belakang ini adalah, jelas ya, saya ganti pakai ini aja biar jelas. Lokasi paling belakang ini adalah bagian cisnya. Kemudian lokasi-lokasi yang di bagian ini, nah di bagian ini adalah bagian yang dinamakan dengan trans.
Kemudian yang bulatan-bulatan ini adalah vesicle atau vesikula. Kadang nyebutnya vesicle, kadang vesikula, sama saja. Sekarang kita coba perhatikan di gambar sebelah kiri. Di sini ada beberapa poin dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah serangkaian proses bagaimana molekul itu ditransport dari retikulum endoplasma menuju aparatus Golgi, kemudian diangkut oleh bagian yang namanya trans menuju ke bagian yang dibutuhkan sebagai bahan sekret. Misalnya adalah dalam proses pembentukan membran sel, berarti di situ dari aparatus Golgi, membran sel yang nanti untuk digunakan untuk perbaikan membran sel, maka akan dibawa ke bagian membran sel. Kemudian vesicle akan bergabung ke dalam membran sel. Garis besarnya seperti itu. Nanti akan penjelasan lebih rinci bagaimana membran sel itu diperbaiki. Tapi itu nanti lain waktu saja. Oke, dilihat dari gambar ini. Pertama, itu adalah ada semacam vesicle. Vesicle itu adalah vesicle. Atau vesikula gitu aja. Vesikula. Kita nyebutnya vesicle aja seperti ini. Kalau Inggrisnya berarti dia pakai vesicle. Nah, vesicle ini dia berasal dari vesicle yang berasal dari retikulum endoplasma, kemudian akan ditransfer ke bagian cis dari aparatus Golgi. Nah, jadi di sini di dalam vesicle itu nanti misalnya yang ditransport adalah protein, maka di dalam vesicle ini adalah vesicle seperti ini. Jadi ini adalah vesicle-nya. Kemudian di dalamnya itu misalnya yang ditransport protein, maka di dalam ini ada proteinnya. Kalau lipid ya lipid, kalau protein ya protein. Tergantung apa yang akan dibuat di bagian aparatus Golgi. Setelah masuk ke bagian cis, maka tahap selanjutnya adalah nomor 2 ini. Nah, vesicle ini ketika dia sudah sampai pada bagian cis, maka vesicle akan bergabung dengan bagian yang namanya cis tadi. Jadi dia nanti bergabung, jadi membran dari vesicle itu dia bergabung dengan bagian cis ini. Nah, tahap ketiga, setelah vesicle bergabung, maka otomatis protein-protein yang ada di sini atau pengangkutan-pengangkutan lipid dan lain sebagainya akan masuk ke bagian yang namanya aparatus Golgi. Nah, tahap ketiga, setelah protein ini, misalnya kita setelah molekulnya dia masuk ke bagian cis, maka nanti molekul ini akan berjalan di sepanjang aparatus Golgi hingga molekul itu menjadi matang. Misalnya dalam pembentukan membran sel, maka protein digabung dengan lipid kemudian disempurnakan sehingga menjadi bagian struktur dari membran sel. Sampai nanti pematangan ini akan berlangsung sampai di bagian trans dari aparatus Golgi itu. Tahap keempat, setelah sampai di bagian trans, misalnya ini adalah aparatus Golgi misalnya, maka nanti tahap selanjutnya bagian trans itu nanti dia akan membentuk suatu gelembung yang dinamakan dengan vesicle seperti ini. Jadi vesicle ini nanti dia akan lepas dari bagian trans. Sehingga vesicle nanti akan berdiri sendiri membentuk yang seperti ini misalnya. Nah, jadi dia nanti akan lepasnya. Kalau dilihat pada gambar yang mikroskop TEM ini, maka bagian-bagian yang lepas inilah yang dinamakan dengan vesicle, tadi vesikula atau vesicle. Ini kita pakai istilah vesicle saja. Nah, selanjutnya vesicle ini
maka nanti setelah dia lepas, vesikel ini akan dibawa menuju ke tempat yang dibutuhkan. Misalnya, vesikel ini digunakan untuk memperbaiki membran sel, maka akan dibawa ke bagian membran sel. Atau misalnya, dibutuhkan suatu karbohidrat ataupun lipid yang nanti akan dibawa ke lingkungan ekstrasel. Maka, vesikel nanti akan bergabung dengan membran sel, kemudian melepaskan isi di dalam vesikel itu keluar sel. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ketika dalam proses pematangan ini sampai ke arah ini, maka pada tahap kelima ada beberapa protein yang nanti akan ditransport oleh vesikel kembali lagi menuju ke aparatus Golgi. Ini contohnya di sini, jadi dia membawa lagi ke bagian aparatus Golgi dari yang belum matang. Jadi bagian belakang ini adalah bagian belakang sama bagian depan seperti ini. Ini adalah bagian yang belum matang. Artinya aparatus Golgi yang nanti diproduksi terus-menerus sehingga nanti akan berjalan ke arah bagian aparatus Golgi yang matang ini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah protein yang digunakan dalam pembentukan enzim. Nah, protein dalam bentuk enzim misalnya, yang nanti digunakan untuk pembentukan misalnya membran sel, misalnya pembentukan pematangan molekul gitu aja. Di aparatus Golgi. Jadi enzim ini setelah sampai pada bagian trans, maka nanti akan dikembalikan lagi ke belakang. Istilahnya adalah recycle. Kita tahu bahwa yang namanya enzim itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan bisa digunakan secara terus-menerus. Kalau kita mempelajari mengenai metabolisme sel. Nah, dari bagian trans ini enzim itu nanti dibawa kembali lagi ke belakang sehingga enzimnya bisa digunakan lagi untuk merakit misalnya atau memodifikasi dari apa yang dibutuhkan oleh aparatus Golgi. Nah, kemudian sebagian lagi yang nomor 6, saya taruh di sini ya. Pada tahap nomor 6 ini, vesikel yang dibawa oleh, yang sudah dikeluarkan oleh aparatus Golgi juga bisa juga dibawa ke retikulum endoplasma lagi untuk dimodifikasi lagi di bagian retikulum endoplasma atau misalnya digunakan untuk memperbaiki membran dari retikulum endoplasma. Maka beberapa vesikel yang dihasilkan oleh aparatus Golgi bisa dibawa kembali lagi ke retikulum endoplasma. Jadi aparatus Golgi ini memiliki peran yang sangat vital bagi sel ketika berhubungan dengan yang namanya sekresi yang ada di dalam sel. Misalnya enzim, kemudian hormon, dan lain sebagainya. Salah satunya penyempurnaannya atau proses pengangkutannya untuk bisa dibawa keluar atau dibawa keluar dari dalam sel menuju lingkungan ekstrasel. Salah satunya dibutuhkan yang namanya retikulum dibutuhkan yang namanya aparatus Golgi. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.